Beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini pernah memiliki niat untuk mendongkel atau menginginkan jabatan PDIP 1, ingin mengkudeta Bu Mega. Orang-orang yang berusaha mengumpulkan siapa saja yang memiliki dendam dengan Pak Jokowi. Jadi dia ini kayak harvesting, mencari orang-orang yang berpikiran yang sama dengan apa yang dilontarkan. Dan orang-orang yang akan dikumpulkan. Kalau ternyata orang ini cukup banyak, bisa saja mereka akan jadi oposisi. Bu Mega pun pasti akan berjumpa dengan Pak Jokowi. Ini akan ada momen di mana seperti pesilat yang mengalungkan merah putih terus kemudian mempersatukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo saat itu. Betulkah ada strategi good cop and bad cop yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Pak Hasto di sini? Apakah ini ditujukan untuk menghadang lajunya Prabowo dan Gibran? Apakah ini akan berakhir dengan PDIP sebagai oposisi atau malah gabung dengan koalisi? Untuk kalian penasaran? Ini kartu-kartunya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri untuk kartu saya. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya akan meramalkan hasil dari aksi good cop and bad cop yang saya duga ini dilakukan oleh Mbak Puan dan Pak Hasto Kristianto. Dan endingnya nanti saya akan spill. Apakah PDIP akan gabung koalisi atau malah jadi oposisi? Mbak Puan saat ditanya, Mbak, ini Mas Ganjar ini kan ingin menggolkan terjadinya angket. Ini kira-kira seperti apa? Mbak Puan mengatakan bahwa belum ada instruksi dari partai, dari Bu Mega untuk mengarahkan kepada angket ini tadi. Maka kita boleh katakan terjadi sebuah pembagian peran antara Mbak Puan Maharani dan orang-orang yang di bawahnya ini tadi. Ada Pak Hasto dan Mas Ganjar di sini. Dan ini jelas terlihat dan tentu saja ingin menunjukkan sebuah citra yang berbeda di antara mereka. Bahkan yang terbaru, ini tuduhan dari Pak Hasto ini nggak tanggung-tanggung. Beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini pernah memiliki niat untuk mendongkel atau menginginkan jabatan PDIP 1, ingin mengkudeta Bu Mega. Nggak tanggung-tanggung ini dilakukan dan sudah dibantah oleh Presiden. Jangan seperti itu. Nah, apakah bantahnya meniadakan hal itu atau jangan seperti itu maksudnya jangan dibongkar, tapi yang pasti penyerangan ini terjadi dan belum terlihat akan berhenti. Kayaknya ini jadi sebuah side story dari berlangsungnya sidang sengketa hasil pemilu yang saat ini terjadi hingga 21 April nanti. Apakah ini adalah sebuah cara untuk memposisikan Ibu Bu Mega untuk sebagai orang bijak yang akan terus kemudian akan nongol nanti dan terus kemudian mengatakan wes sudah jangan dilanjutkan. Ibu akan, nah kira-kira apa yang akan dipilih oleh Bu Mega? Apakah oposisi atau koalisi? Coba silahkan tulis di bawah sini. Saya masih melihat dengan kartu saya bahwa Mas Hasto dan Mas Ganjar ini sebagai orang-orang yang berusaha mengumpulkan siapa saja yang memiliki dendam dengan Pak Jokowi. Jadi dia ini kayak harvesting, mencari orang-orang yang berpikiran yang sama dengan apa yang dilontarkan. Dan orang-orang yang akan dikumpulkan. Kalau ternyata orang ini cukup banyak, bisa saja mereka akan jadi oposisi. Tapi jika tidak, ya mereka nanti tinggal menganulir, mengatakan bahwa hal tersebut ya bukan itu maksudnya, dan terus kemudian koalisi aja. Nah, saya kira politik itu sesimpel itu. Dan pragmatismenya sebenarnya akan selalu ada. Maka saya kira ini hanyalah sebuah cara untuk menemukan dan memilah-milah siapa yang kira-kira sependapat dengan ide yang dilontarkan ini tadi. Sedangkan Mbak Puan di sini itu seperti ingin memposisikan bersama dengan Bu Mega yang kelas low di sanalah, nyerang yang soon to be mantan presiden. Nah, Mbak Puan dan Bu Mega ini kelasnya itu sama yang calon presiden nanti, sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sepertinya pertemuan yang sudah mulai di-spill ini akan terjadi. Mungkin saat nanti ada halal bihalal, makan nasi goreng bareng di kediaman Bu Mega, ini adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Rekonsiliasi. Kita juga nggak boleh tidak mengaitkan terjadinya kasus korupsi timah 271 triliun yang digawangi oleh Pak ST Burhanuddin, Jaksa Agung RI yang dihandpick, dipilih secara langsung oleh Pak Jokowi. Dan Pak Burhanuddin ini bukan kaleng-kaleng. Dia adalah adik kandung dari politisi PDIP Ulung yang mantan militer, Pak Tubagus Hasanuddin atau TB Hasanuddin. Sehingga hubungan antara Pak Jokowi dan PDIP ini nggak akan segampang itu juga hanya gara-gara ini, terus kemudian hilang. Jika ternyata memang perlu untuk mengurus sesuatu yang lebih besar, bisa saja mereka ini bersama lagi. Maka kalau saya lihat menggunakan kartu saya, sepertinya
tidak akan oposisi, tapi akan berkoalisi. Tapi ya dengan pengkhianatan yang kemarin terjadi, hal-hal yang terus kemudian kemarin itu membuat sakit hati, membuat ya semuanya ini ya nggak segampang itu Ferguson, dimaafkan terus kemudian bareng lagi. Harus melalui proses yang memang harus, wong Jawa bilang itu koyok tenanan, harus seperti beneran terjadi sebuah hal-hal yang selama ini itu diberitakan gitu loh. Terjadi dulu juga apalah, bertemu, melontarkan ini itu sampai akhirnya mereka nanti ya kalau saya bilang ya namanya politik pasti akan bersatu lagi. Dan saya melihat bahwa angket ini sebenarnya sudah digantikan dengan sidang sengketa hasil pemilu yang terjadi akhir-akhir ini. Di mana hasilnya nanti akan dijadikan sebagai currency atau mata uang dalam proses negosiasi untuk koalisi yang selanjutnya. Akan sedikit mustahil PDIP yang sudah hat-trick memenangi pemilu legislatif 3 kali berturut-turut mau untuk ada di luar pemerintahan. Ini akan membuat partai PDIP ini jadi tidak populer. Karena jika tidak berkoalisi, maka kemenangan ini tidak akan ada air yang akan mengalir di dalamnya hingga ke akar rumput. If you know what I mean. Maka saya melihat bahwa nggak cuma Pak Prabowo, Bu Mega pun pasti akan berjumpa dengan Pak Jokowi. Ini akan ada momen di mana seperti pesilat yang mengalungkan merah putih terus kemudian mempersatukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo saat itu. Saya tetap melihat bahwa trias antara Pak Jokowi, Bu Mega, dan Pak Prabowo ini sangat mungkin untuk terjadi. Mungkin hatinya tidak menghendaki, tapi kebutuhan berpolitik di zaman ini mengharuskan mereka untuk bersatu nanti. Dan ini semua terlihat, dan tadi mengapa saya katakan kasus 271 triliun, karena pasti ini berkaitan dengan adanya shifting kekuasaan di antara orang-orang ini tadi. Dikocok ulang, dibagi-bagi lagi, dan untuk yang nggak nurut peraturan akan ditindak mengikuti seperti kasus yang terjadi ini tadi. Maka kita akan lihat, apakah kasus 271 triliun ini betul karena shifting kekuasaan atau benar tentang penegakan hukum yang semakin baik di era Pak Jokowi. Tapi jika kalian sampai di akhir konten ini, maka saya pastikan bahwa channel saya itu cocok untuk kalian dan kalian harus subscribe karenanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.